Gila, Netanyahu OTW dapat karma bre. Demo terbesar dan terparah selama ini akan dilaksanakan warganya sendiri. Lebih dari 500.000 orang akan turun ke jalanan menuntut Netanyahu. Kenapa warga Israel bisa semurka ini? Apa penyebabnya? Mari bahas selengkapnya di Kabar Dunia Uang. Part 1. Ekonomi Israel akan di-shutdown akibat demonstrasi besar ini. Oke, amarah dan murkanya warga Israel ini tercermin dari sikap sang ketua serikat buruh terbesar di sana bre. Namanya Arnon Bar David. Sedangkan nama serikat buruh terbesarnya itu adalah Histadrut. Nah, si ketua Arnon Bar David ini meminta rakyat semua untuk turun ke jalanan dan melakukan aksi mogok kerja besar-besaran. Dimulai dari pukul 6 pagi waktu setempat kemarin 2 September 2024. Seluruh ekonomi Israel dimatikan sebagai bentuk protes dan kecaman kepada si Netanyahu. Dia bilang gini nih bre, hanya pemogokan yang akan membuat terkejut. Dan itulah alasan saya memutuskan untuk memulainya besok pukul 6 pagi. Seluruh ekonomi Israel akan dimatikan. Katanya gitu dengan sangat amat marah. Tujuan dari demo dan mogok kerja besar-besaran ini seperti yang ada di berita AP adalah untuk menutup atau ya seenggaknya mengganggu sektor-sektor utama ekonomi di sana bre, kayak perbankan, perawatan kesehatan, dan tentu bandara utama di negara itu. Bahkan menurut jurnalis Inggris di Yerusalem sana, namanya Alistair Benkal, bilang kalau aksi besar ini bisa menekan dan berdampak besar kepada keuangan dan ekonomi negara Israel. Bayangin bre, kalau diibarati nih, kondisi Netanyahu ini kayak digrogoti dari dalam kan. Tekanan besar bukan datang dari pihak luar aja, namun datang juga dari warganya sendiri. Para pendemo Israel ini sudah mulai gencar meneriakan sekarang kepada Netanyahu. So, sekarang apanya? Apa penyebab sebenarnya? Yuk kita bahas di part 2, penyebab kemarahan publik dan panasnya kondisi Israel. Oke bre, semua ini bermula ketika pasukan Zionis menemukan ada 6 orang sandera yang berasal dari Israel sudah tidak bernyawa di Gaza, tepatnya di terowongan Rafah, seperti yang dikutip di berita AFP hari Minggu kemarin. Salah satu di antara 6 orang korban sandera itu adalah warga Amerika Serikat bre, namanya Hersh Goldberg Polin yang berusia 23 tahun. Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat langsung menelpon keluarganya dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Sedangkan 5 korban lainnya namanya Carmel Gad 40 tahun, Eden Yerusalmi 24 tahun, Alexander Lobanov 33 tahun, Almog Sarusi 27 tahun, dan Orin Danino 25 tahun. Padahal lu harus tahu bre, 3 di antara ke-6 sandera itu, si Goldberg, si Yerusalmi, dan si Gad, udah direncanain akan dibebaskan tahu. Sudah dibahas di bulan Juli tuh terkait jadwal pembebasannya pada tahap pertama proposal gencatan. Ternyata kesepakatan gencatannya nggak tercapai bre. Dan ya beginilah nasib yang terjadi sekarang pada ke-6 orang itu. Oke, karena kondisi ini, warga Israel terutama keluarga ke-6 orang itu menginginkan gencatan secepatnya di Gaza untuk membebaskan semua tahanan yang tersisa. Mereka menilai kalau pemerintah Israel itu gagal dalam mengamankan para tawanan yang ditahan oleh Hamas. Sebagaimana yang diberitakan Reuters, para pendemo ini menuntut Perdana Menteri si Netanyahu untuk ayo dong berbuat lebih banyak untuk membawa pulang sandera lainnya yang tersisa, yaitu sisanya masih ada sekitar 101 orang lagi lah bre, walaupun sekitar sepertiganya diperkirakan oleh pejabat Israel sudah tidak hidup. Inilah penyebab amarah yang memuncak dari warga Israel. Mereka tidak ingin sisa tawanan yang mungkin adalah keluarga, kerabat, saudara, dan teman mereka pulang dalam keadaan seperti 6 orang tadi. Oleh karena itu bre, mereka bersama-sama turun ke jalan dan meneriakan sekarang, yang artinya mereka ingin sekarang juga gencatan harus disepakati oleh kedua pihak sehingga mereka bisa memulangkan sisa para sandera. Kata seseorang bernama Dana Lotali, tidak ada yang lebih buruk daripada mengetahui bahwa mereka alias si sandera-sandera itu sebenarnya bisa diselamatkan. Terkadang dibutuhkan sesuatu yang sangat mengerikan untuk mengguncang orang dan membuat mereka turun ke jalan. Gila, dalam bet ya. Lalu pertanyaannya, gimana tanggapan si Netanyahu dan tanggapan dari pihak Hamasnya? Next kita bahas di part
3. Netanyahu keras kepala dan pembelaan dari Hamas. Kalau lo ngira Netanyahu akan tunduk kepada tekanan publik, sejauh ini sih lu salah besar, bre. Tanggapan dia atas penemuan 6 orang korban ini, ya apalagi selain kata balas. Siapapun yang membuat ke-6 orang itu tiada, merekalah yang tidak menginginkan kesepakatan. Sedangkan tanggapan dari pihak Hamas diwakili oleh seniornya bernama Izzat al-Rizik yang menyalahkan Israel atas kejadian pada 6 orang itu. Ia mengatakan bahwa mereka sudah tiada karena serangan udara Israel sendiri. Dia juga menekankan kalau Hamas itu udah nerima usulan dan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan. Pihak Perdana Menteri Israel sendiri, si Netanyahu, justru menolak usulan dan resolusi itu. So, Hamas berpendapat kalau Netanyahu inilah yang menghalangi tercapainya kesepakatan karena ingin mempertahankan kekuasaannya di Israel. Bentar, apa hubungan mempertahankan kekuasaan di Israel dengan menolak kesepakatan? Oke, gas kita bahas di part 4, nasib Netanyahu di ujung tanduk. Oke bre, pertanyaan besar, kok Netanyahu sulit bet ya mencapai kesepakatan gencatan? Ini bukan kata gua ya, ini kata para demonstran dan pengkritik pemerintah Israel di sana, di mana mereka menuding kalau Netanyahu ini emang lebih memprioritaskan politiknya daripada upaya pembebasan para sandranya. Padahal militer Israel sendiri seperti yang dikutip di Liputan 6 menyadari kalau operasi penyelamatan tuh sulit banget. Jadi ya satu-satunya cara buat bawa pulang sejumlah besar sandera dengan selamat ya dengan kesepakatan gencatan bre. Karena dengan kesepakatan gencatan mereka bisa saling balikin sandera kan. Tapi kok si Netanyahu ini susah bet buat sepakat ya. Oke, untuk menjawab ini bre, gua mengacu pada berita yang sama yaitu Liputan 6. Ternyata para kritikus di Israel ini bilang kalau sampai pertempuran yang dilakukan sejak 7 Oktober ini berakhir, maka nantinya akan terjadi penyelidikan atas kegagalan pemerintahan Netanyahu yang pada akhirnya akan mengancam keruntuhan pemerintah dan dilakukan pemilu dini bre. Oh, jadi sejauh ini kayak gitu. Itulah kenapa seakan kayak keras kepala bet kan nih orang kalau kita baca dan kita analisis dari sumber portal-portal berita ini. By the way, sampai saat ini korban di Gaza Palestina sendiri udah tembus 40.738 orang loh per 1 September 2024. Gila ya, di pihak Gaza nih udah puluhan ribu, ini 6 orang tapi demonya langsung segila itu. Tapi ya positifnya dengan adanya tekanan dari internal Israel sendiri, semoga bisa segera disepakati gencatan dan jadi gerbang menuju perdamaian ya bre. Amin. Tetap salam from the river to the sea ya bre. Mari tetap gaungkan salam dukungan itu di kolom komentar dengan komen from the river to the sea. Pakai emot semangka, gas. Oke, segitu dulu pembahasan kabar dunia uang kali ini terkait dengan keadaan memanas yang terjadi di negeri Israel, di mana Perdana Menteri mereka sedang terpojok oleh rakyatnya sendiri. Boleh subscribe bre jika konten kabar keuangan kayak gini bermanfaat buat lu pada. Aktifin juga loncengnya biar kalau ada update terbaru dari kasus Israel ini atau ada kabar keuangan lain lu bisa gercep tonton videonya. Like juga kalau lo suka. Oh iya, jangan lupa kunjungi playlist channel ini ya. Lengkap, ada kabar keuangan terkini, ada fakta-fakta tentang keuangan di dunia, dan lu juga bisa belajar keuangan dengan playlist mengenal dunia uang ya bre. Oke, mari mengenal keuangan lebih baik lagi bersama Dunia Uang. Ciao.